Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Bocor ke publik ya. Kok bisa bocor sih ya videonya Jokowi yang kemudian kabarnya yang diwawancarai ya dengan CNI. Kabarnya wah ini ada apa? Ternyata hanya wawancara di ruang-ruang biasa begitu kan ya. Tidak seheboh yang digembar-gemborkan para termol di situ begitu. Kalau termol mengatakan, "Wih, Jokowi pakai bahasa Inggris, Gibran bahasa Inggris, dianggap sebuah prestasi." Pret. Biasa aja kok begitu kan ya, kata netizen. Jangan-jangan ya belum paham maknanya begitu. Ya. Ya memang saya bodoh, dari dulu saya memang bodoh. Saya nggak pintar, saya ngaku itu. Saya saja yang bodoh. Hanya wali kotanya aja yang bodoh. Aduh. Jadi ada sebuah video begitu kan ya, ada sebuah video yang mempertontonkan Jokowi ini lagi diwawancarai begitu kan ya oleh si NA begitu kan ya. Kabarnya diwawancarai, tapi diwawancarai kok hal-hal yang kemudian bersifat terbuka begitu kan, karena seharusnya tertutup begitu. Tapi nggak ada masalah karena di luar negeri itu biasa aja, dimanapun bisa begitu kan. Tapi kan tidak sesuai dengan apa yang kemudian digembar-gemborkan oleh netizen begitu kan ya. Yang digembar-gemborkan oleh netizen, para pendukung-pendukung mereka, para termul-termul mereka mengatakan, "Wih, Jokowi hebat, diundang oleh Bloomberg dan sebagainya." Jadi biasa dengan kayak begitu. Tapi kita lihat saja, ternyata begitu kan. Usut punya usut, ternyata ya Bloomberg ini begitu kan ya, Michael Bloomberg ini ternyata menemui Presiden Prabowo Subianto. Jokowinya ke Singapura, datang ke acara Bloomberg. Bloombergnya malah ke Indonesia, ketemu sama Prabowo di hari yang sama. Harusan Bang Bloomberg ini menyambut kedatangan Jokowi di bandara dong. Biar dia kelihatan penting gitu loh. Nggak kasihan apa ya? Apa lo? Ya seharusnya Jokowi datang di situ begitu, seharusnya disambut oleh ya bos Bloomberg ini begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja pada 18 November 2025 ternyata ya Bloomberg ini begitu kan ya, Michael Bloomberg ini ternyata menemui Jokowi begitu di istana membahas soal Danantara. Sehingga tidak bisa seorang Presiden Prabowo Subianto ini berangkat sendiri ke KTT G20 yang kemudian diwakilkan oleh Gibran Rakabuming Raka, bos. Karena ini sifat penting, masalah soal ekonomi. Tapi coba kita lihat saja setelah Jokowi datang begitu kan ya, ke mana? Ke Singapura begitu kan ya. Kita lihat saja bahwa apa yang kemudian katanya berpidato di situ begitu, karena Jokowi juga merupakan jadi tim penasehat dan sebagainya. Tapi Bloomberg-nya sendiri berada di Jakarta. It is a great honor for me to speak before you today. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow.
And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Ya, saya pribadi hal yang biasa kayak begitu kan. Presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan begitu kan. Yang biasa di undang-undang seperti itu begitu. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh para termol-termol itu. Coba kita lihat saja para termol-termol. Wah, kegirangan sana sini ya. Hal yang biasa begitu kan. Ya, makanya ketika seorang Jokowi begitu kan ya diwawancarai di situ begitu kan ya, yang nggak tahu nanti siapa yang membocorin itu, tapi yang jelas hanya ya sama aja dengan podcast yang lain begitu kan ya. Tidak terlalu wow begitu kan, tidak terlalu mewah begitu, biasa aja kayak podcast yang lain begitu. Ini menandakan bahwa begitu kepada termol-termol, berpikirlah secara logis ya, berpikirlah secara rasional. Orang menggunakan pakai bahasa Inggris, pakai teks, pakai apapun hal yang biasa. Presiden Prabowo Subianto, terus kemudian Anies Baswedan biasa tidak pakai teks seperti itu begitu kan. Kenapa kok dia tidak disanjung? Ya. Padahal Jokowi baru pertama kali seperti ini begitu kan ya. bukan nanti we walk the talk, not only talk the talk. Hal yang biasa begitu. Coba kita baca ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan jangan-jangan ya pakai AI, jangan-jangan baca teks, jangan-jangan pakai apapun. Saya menganggap dengan teknologi yang sekarang silakan, gak ada masalah begitu kan. Kadang orang pakai bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, bisa begitu kan ya, pakai AI ini begitu. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini sangat masif begitu kan ya. Ada yang berkomentar di situ banyak sekali begitu kan ya. Ada yang mengatakan ternyata masih banyak orang yang percaya begitu kan dengan media yang menyebarkan berita hoax gini. Itu namanya mini studio. Di interview setelah jadi pembicara. Haus validasi ya, nyari orang lagi nyari makan. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Jadi saya melihat begini, sama aja dengan yang ada di podcast di Indonesia begitu kan ya. Ruangnya terbuka begitu. Ya, jadi saya kira ya nggak ada masalah juga, tapi tidak sesuai apa yang kemudian digembar-gemborkan oleh para termul-termul di situ begitu kan ya. Yang mewawancarai di situ ya si CNA begitu kan ya, yang mewawancarai kabarnya begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu begitu kan ya, hal yang biasa begitu kayak podcast yang lain. Saya melihat bahwa tadi begitu kan ya, pandangan saya bahwa Jokowi dengan ketemu dengan bos Michael Bloomberg dia, terus kemudian dengan para ekonomi besar, saya kira dia bertemu dengan orang-orang hebat di situ begitu kan. Ya, saya melihat pandangan saya begitu. Tapi ketika melihat dengan hal-hal seperti ini, kayak podcast seperti ini, hal yang biasa begitu menurut saya. Karena di negara-negara manapun begitu kan, pasti di ruang terbuka atau ruang tertutup begitu. Ya berbeda dengan Anies Baswedan kan sering di ruang tertutup begitu kan. Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, sosok dari seorang Jokowi itu mau diwawancari dimanapun ya terserah, mau pakai bahasa apapun terserah begitu. Tapi tidak sesuai dengan fakta, dengan realita apa yang kemudian digembar-gemborkan oleh para termul-termul itu begitu. Masa iya orang pakai bahasa Inggris begitu kan ya, hasil teks, hasil baca teks, hasil baca AI dan sebagainya begitu kan ya, orang berspekulasi dianggap pinter begitu. Dan kan banyak teknologi sekarang begitu canggih begitu kan. Artinya gagasan permanen ya, terus kemudian kepintaran secara permanen itu tidak bisa dibohongi begitu kan. Saya memandangnya seperti itu begitu. Makanya saat Jokowi
lancar pakai berbahasa Inggris begitu kan ya. Karena ini baru pertama kali saya melihat seorang Jokowi pakai berbahasa Inggris yang sangat lancar. Bisa saja ini hanya sebuah membaca teks yang sudah dipersiapkan misalnya, nggak ada masalah di situ begitu. Tapi perlu diingat jangan digembar-gemborkan, biasa aja begitu kan. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional begitu. Hal-hal yang biasa di situ. Makanya orang-orang menganggap, wih, para termul-termul kan sudah kegirangan, tepuk tangan dan sebagainya begitu kan. Nah, kalau salah satu yang kemudian dianggap bahwa sosok seorang Jokowi ini sangat luar biasa begitu, ya kita lihat saja begitu kan, ya. Ketika Jokowi datang begitu kan ya, tidak disambut oleh blumak, biasa begitu kan ya. Saya kira ini menandakan, wah ini bahasa saya kan biasa-biasa aja begitu kan. Tidak terlalu penting dengan hal-hal seperti itu ya. Mungkin ya dianggap karena mungkin seorang Jokowi diundang begitu kan ya, karena mungkin sebagai penasehatnya di situ begitu ya, bagi kami hal yang biasa begitu. Justru malah sekarang ini yang bertepuk tangan di situ adalah ya para termul-termul itu, seolah-olah bahasa Inggrisnya Jokowi sangat pandai, bahasa Inggrisnya Gibran sangat pandai. Hal yang biasa dengan itu, mau pandai atau tidak begitu, itu tidak penting begitu kan. Yang terpenting itu adalah substansi. Yang terpenting di situ adalah soal diplomasi, soal perkembangan, soal dampak kepada masyarakat Indonesia. Itu yang paling penting. Makanya saya sering mengatakan ketika ada seorang presiden atau siapapun berada di luar negeri begitu, membawa visi besar untuk bangsa kita, ya itu harus kita dukung begitu kan. Tapi di luar negeri, tapi kalau di Indonesia hanya cawe-cawe sana sini, perlu dikritik juga. Kan itu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau hanya ingin menunjukkan seperti itu, banyak orang yang bisa begitu kan. Tapi pertanyaan sekarang, apa yang mau dibawa untuk bangsa dan negara kita begitu? Itu yang paling penting ya, yang paling penting. Berbeda dengan sosok Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, santai tidak kemana-mana. Malah Michael Bloomberg ini datang ke istana begitu, menawarkan bagaimana bahas Danantara, bagaimana soal investasi begitu kan ya, dengan Danantara. Nah, pertemuan ini begitu kan ya, yang digelar di Istana Merdeka begitu ya, Prabowo Subianto juga didampingi begitu kan ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani, ya Menteri SDM Bahlil Lahadali begitu kan, ya di situ begitu didamping itu. Artinya apa? Artinya perkembangan politik tetap berada di kebijakan seorang Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Jokowi tidak disambut oleh Michael Bloomberg ya begitu kan ya, di bandara kayak ternyata Bloombergnya begitu bertemu dengan seorang Presiden Prabowo Subianto. agak ngeri ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini, saya kira Bloomberg ini menyambut Jokowi begitu. Ternyata tidak begitu kan ya. Yang justru Bloombergnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, walaupun ini terkesan makan malam dengan Prabowo Subianto, tapi kan ini sangat manfaat sekali bagaimana Dani ada investasi dari ke Danantara begitu kan ya. Tapi deal-dealan masalah ini kan masih lama prosesnya begitu kan. Nah, salah satu pertemuan yang kemudian begitu kan ya, yang memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM. Tapi perlu begitu kan, ada peningkatan yang sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya walaupun seorang Jokowi jadi penasihat, apa dampaknya kepada masyarakat Indonesia? Kan itu. Apa dampaknya kepada pemerintah Indonesia? Apakah nanti hitung-hitungannya adalah bahwa sebuah investasi besar? Ya, kalau investasinya adalah bentuknya adalah pabrik, ya, saya kira oke lah begitu kan. Ya, infrastruktur yang baik, oke lah, nggak ada masalah begitu. Tapi kalau hanya investasinya berupa pinjaman, ya ini nggak tahu lagi kalau soal itu begitu. Nah, coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, karena ini banyak sekali yang berkomentar begitu ya.
Salah satunya ini ya, salah satunya banyak ini. Hahaha, mana kita he. Ada yang berkomentar juga begitu kan ya. Ini seorang Jokowi ya. I didn't know about that. I'm sure. Ini percaya ya, itu orang yang sama. Aksen atau logat mustahil berubah secepat itu. Apalagi sudah ya usia dewasa. Dan bukan pengguna aktif bahasa asing non ya native speaker. Sepertinya perlu penelitian lebih lanjut oleh pakar semacam Dr. Tifa yang lain. Saya yakin ini akan semakin menghindar dari pengadilan. Makanya yang ditunjukkan publik ya seperti ini begitu kan. Ya hal yang biasa begitu kan. Mau di berbagai apapun begitu. Artinya secara tidak langsung banyak sekarang suara berubah jadi bahasa, ya apapun jadi bahasa begitu kan. Ya sudah canggih. Sekarang eranya kan sudah canggih biasa begitu kan. Ya, jadi artinya saya menganggap bahwa ini hal yang biasa begitu. Nah, perlu diungkapkan kembali bahwa yang paling penting di situ adalah pertemuan Jokowi begitu ke Singapura begitu kan ya untuk menghadiri Bloomberg New Economy Forum 2025. Ini dampak ke masyarakat apa begitu. Nah, mantan Presiden Jokowi ini begitu kan ya kabarnya sudah di Bloomberg begitu sudah berpidato begitu kan, bahkan mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo begitu kan ya kabarnya juga akan menghadiri undangan Bloomberg ya, hanya makan malam santai-santai berpidato untuk mengungkapkan bagaimana stabilitas politik hari ini, globalisasi begitu kan ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apa dampaknya ketika seorang Presiden Jokowi pada waktu itu memimpin begitu kan ya, bagaimana dengan ekonomi kita di Indonesia. Ekonomi kita di Indonesia pada waktu itu begitu, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu kalau nggak salah itu rata-rata 5%. Rata-rata 5%, Bos, ya. Jadi kalau untuk menjadi penasehat, saya kira jauh begitu kan. Ya, kenapa tidak memilih yang lain begitu? Karena di Indonesia masih banyak orang-orang hebat. Jadi apa kesuksesan dari seorang Jokowi untuk membangun ekonomi? Kan itu pertanyaannya begitu kan ya. Orang kan pasti menanyakan itu begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada orang hebat ekonominya naik misalnya 8%, bolehlah begitu kan ya. Mantan presiden itu jadi penasehat dan sebagainya begitu. Ya kita tunggu saja nanti ke depan bagaimana perkembangan ini begitu. Apakah ini hanya formalitas saja atau bagaimana? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.